Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita pada perdagangan sesi 1 dia sempat rebound ya. Rebound naik ke zona hijau, tetapi kita lihat bahwa perdagangannya ini dia naik turun dan sempat terjun dalam ya. Ini kita lihat sendiri secara pergerakan shadow-nya pun IHSG kita sempat terjun ya, menembus level support nih. Awalnya saya pikir, waduh ini kita IHSG-nya gagal bertahan di level support ya, soalnya terjunnya sangat cukup dalam dan kita ketahui ya dia beberapa jam dia terus tertahan di zona merah. Terus pada sesi 2 sebenarnya dia sempat naik ya, tetapi masih di sekitar zona merah. Tetapi pada jam-jam terakhir IHSG kita tiba-tiba mulai menanjak dan pada perdagangan hari ini ternyata balik ke zona hijau dan IHSG kita ternyata naik 0,19% ya. Oke, jadi kita langsung aja analisa pergerakan IHSG kita untuk hari ini ya. Nah, kita lihat sendiri dari pergerakan chartnya pun ini kita lihat ya bahwa secara per day-nya ini harga IHSG kita sebenarnya masih berkisaran di level support ya. Jadi ini kita lihat dia naik, turun, naik, terus turun. Saat ini terus tertahan di sekitar level support ya. Jadi kita lihat sendiri pas saat dia sempat turun, sebenarnya masih ada tahanan ya dari pergerakan IHSG yang mendongkrak harga IHSG kita balik ke level support ini ya. Jadi ini bisa dibilang support yang cukup kuat ya, udah bisa dibilang beberapa kali IHSG kita terus tertahan di sekitar level support ini ya. Nah, kita lihat secara pergerakan MACD-nya ini sebenarnya masih terus histogramnya masih terus tertahan di hijau, garisnya pun ini kita lihat masih menanjak ya. Dan secara RSI-nya ini yang cukup menarik ya menurut saya. Ini kita lihat dengan titik rendahnya di 39,52, di sini 40 ya, dia udah mulai naik dan pas di titik yang masih lebih tinggi ini dia sudah ada penekukan untuk naik ke atas ya. Jadi ini bisa dibilang tanda awal yang cukup baik untuk pergerakan IHSG. Maksudnya ini tanda-tanda awal kemungkinan besar IHSG kita mulai menanjak ke atas ya. Harapannya sih kalau menurut saya dengan adanya tanda-tanda seperti ini mungkin IHSG kita bisa naik untuk ke ngetes level MA20-nya ya. Kita lihat ya di perdagangan sebelumnya IHSG kita sudah beberapa kali ngetes MA20 di sekitar sini, di sini dan juga di sini. Harapannya sih dia mungkin akan rebound kembali untuk ngetes MA20 dan ngetes apakah dia bisa break MA20-nya atau enggak ya. Seperti yang video saya sebelumnya saya bilang bahwa pergerakan harga pergerakan harga support dan juga MA20 ini sudah mulai merucut ya, sudah mulai mengecil, volatilitasnya sudah mulai mengecil juga ya dari pergerakan IHSG kita. Jadi kemungkinan besar kita mungkin akan menantikan suatu bisa breakout ke atas atau breakdown ke bawah ya. Nah, tapi secara indikator kita lihat dengan per day-nya ini ada tanda-tanda dia mau naik dan ini memang sudah di level yang agak rendah ya. Jadi mungkin kita bisa antisipasi dia mengalami kenaikan ya. Maksudnya untuk saat ini mungkin lebih cenderung untuk naik, tetapi ya seperti saya bilang ini belum terkonfirmasi dengan pergerakan harganya ya. Kita zoomin aja langsung untuk pergerakan IHSG di 4 jamnya ya. 4 jamnya juga sama nih pergerakannya mirip seperti per day-nya. Ini kita lihat saat dia turun di sini. Ini kita lihat naiknya titik ketinggian di RSI-nya ini lebih tinggi dari ketinggian dia sebelumnya ya. Dia tingginya di 40, saat ini naik ke 44 ya. Jadi ini early sign dari penguatan dari pergerakan IHSG kita ya. Tetapi seperti yang saya bilang ini baru tanda awal doang ya, masih tanda awal, baru satu tanda doang ini pun. Jadi maksud saya ini too early untuk kita bisa memastikan bahwa IHSG kita akan mulai rally. Maksud saya bertahan di level support dan dia akan naik itu masih terlalu awal untuk kita bisa ngomong ini ya. Maksud saya ini sudah menunjukkan tanda awal dan kita harapannya aja mungkin saat kita pantau pergerakan IHSG selanjutnya tren RSI-nya untuk naik, tren kenaikan dari RSI terus terjaga ya. Misalkan balik ke atas batas level 50-nya dan naik sampai ke level lebih tinggi ya, untuk menunjukkan daya belinya sebenarnya masih cukup kuat. Kita zoomin lagi aja untuk ke per jamnya. Per jamnya juga sama ya, ini kita lihat titik ketinggian dari RSI-nya ini juga lebih tinggi dari titik ketinggian dia sebelumnya. Titik rendahnya pun juga sebenarnya lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi ini menunjukkan early sign dari pergerakan kenaikan dari pergerakan IHSG ya. Jadi kalau secara kesimpulan kita bisa simpulkan bahwa IHSG kita masih tertahan di level support.
sudah beberapa kali ini terus tertahan di level support ini ya. Jadi emang ini bisa dibilang support yang cukup kuat. Dan sebenarnya dari RSI ini sudah ada tanda-tanda early sign bahwa daya belinya nih yang menahan harga IHSG kita di level support ini. Jadi menurut saya ini tinggal kita tunggu aja ya, kita tunggu apakah dia bisa break MA20-nya, yaitu dimana misalkan penjualnya sudah habis kekuatan, habis barang untuk menjual, dan daya belinya yang lebih dominan ya untuk mendongkrak IHSG-nya ke atas ya. Ya seperti saya awal bilang ini masih early sign, belum mengonfirmasi soalnya harganya pun masih di sekitar level support, ini masih di level bawah. Jadi ya kita wait and see aja ya, kita wait and see pergerakan IHSG kita sampai dia benar-benar mengkonfirmasi pergerakan kenaikannya ya. Oke, jadi itu untuk update sedikit untuk pergerakan IHSG, dan selanjutnya mungkin saya akan sedikit update untuk pergerakan BBRI ya. Nah, jadi untuk BBRI ini hari ini kan dia naik ya, naik 1,25%-nya. Tapi menurut saya itu bisa dibilang seperti technical rebound ya. Ini kita lihat aja langsung dari pergerakan per day-nya pun ini harganya masih di bawah level resistnya ya, yaitu ya 4070. Harganya masih di bawah MA5. Terus ini histogramnya maksudnya baru membaik satu histogram doang ya. Dan ini kita lihat secara per day-nya pun maaf, kita ganti dulu ke money flow index, maaf. Nah, untuk money flow index-nya juga sebenarnya masih tertahan ke bawah ya, masih agak ke bawah. Jadi kalau menurut saya ini emang hanya baru technical rebound dari pergerakan BBRI ya. Kita zoomin lagi aja langsung dari 4 jamnya nih, 4 jamnya pun juga masih melempem ke bawah ya, walaupun dia mengalami kenaikan di 4 jam ini masih melempem ke bawah. Terus kita zoomin aja langsung ke per jamnya. Nah, jadi kalau di video saya sebelumnya kan saya bilang ya, BBR ini terjun sampai ke level oversold, bahkan money flow index-nya sampai menyentuh 0 ya, itu sangat rendah sekali. Jadi sangat mungkin bahwa BBR ini akan mengalami technical rebound ya, dan ternyata emang dia naik, soalnya emang sudah di level oversold. Jadi ya menurut saya cukup wajar aja untuk suatu emiten mengalami technical rebound saat menyentuh level di bagian oversold ya. Nah, tapi kalau kita lihat dengan pergerakan harga dari BBR ini sebenarnya kan kalau kita lihat per day-nya masih tertahan di MA5, masih tertahan di level resistnya yang yaitu di 4070. Jadi kalau menurut saya masih belum ada tanda-tanda dia BBR ini akan berhenti turun dan mengalami kenaikan ya. Ini kita lihat sendiri sebenarnya juga ini masih melempem ke bawah 4 jamnya dan juga per day-nya belum ada tanda-tanda penekukan atau titik rendahnya yang menunjukkan mungkin lebih tinggi dari titik rendah sebelumnya. Jadi kalau menurut saya untuk BBR ini mungkin tetap wait and see dulu ya. Untuk pergerakannya masih cenderung downtrend. Kalau menurut saya ini kita kalau kalian lihat pergerakan harganya sendiri pun ya ini sangat downtrend sekali ya, terus tertahan di atas MA5. Jadi kalau menurut saya kita wait and see, mungkin sekalian nunggu laporan keuangan kuartal 1 2021-nya yang sampai saat ini masih belum keluar ya. Gitu ya, maksudnya bank-bank lain udah mulai keluar, bahkan emiten-emiten lain pun sudah mulai keluar, tetapi BR ini belum keluar. Jadi mungkin kita tunggu aja ya, dengan harapan mungkin laporan keuangannya membaik, sehingga itu memberikan kita optimisme bahwa BBR ini mungkin bisa berhenti turunnya dan mengalami kenaikannya. Oke, jadi itu untuk BBRI, dan selanjutnya saya ingin bahas yang hari ini mungkin bisa dibilang yang manggung ya, yaitu Antam ya. Sebentar. Nah, jadi jujur nih saya juga agak bingung ya kenapa dia bisa naik juga. Maksud saya bukan bingung karena Antamnya ini, tapi bingung karena nikelnya ya. Nah, jadi di video saya sebelumnya kan saya bilang ya nikel ini naik terus-terusan ya. Maksud saya koreksi waktu itu cuma sempat koreksi sehari minus 1%, tetapi besok-besoknya terus naik terus ya. Dan saat pada perdagangan Senin tuh nikel sebenarnya nggak terlalu naik ya, naik hanya 0,07% berdasarkan MCX di TradingView. Dan hari ini nikel pada pembukaan plus 1,53%, ini kalian lihat sendiri, plus 1,53%, sangat luar biasa ya naik lagi ya. Jadi itu mungkin menjadi salah satu katalis ya untuk pergerakan Antam, Inco dan Tins, yang hari ini trio macan kita mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya. Sudah cukup lama ya kita nggak lihat bursa kita agak maksudnya rame lagi ya. Ini kita saat ini jadi mulai rame karena Antam, Inco, Tins dan juga beberapa saham lainnya mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya. Ini kita update aja untuk pergerakan Antam. Kita lihat sendiri
untuk Antam terus tertahan di EMA 5 ya semenjak dia mulai rally di sini, sangat strong uptrend sekali ya dari pergerakan harganya. Ini kita lihat level sebenarnya dari money flow index sebenarnya sudah menyentuh level di bagian overbought. Jadi kalau menurut saya mungkin seharusnya ya kita antisipasi dia akan mengalami koreksi, tetapi seperti yang saya bilang lagi ya, kalau misalkan nikelnya terus mengalami kenaikan dan nggak koreksi-koreksi, saya sampai bingung nih kenapa nikelnya nggak koreksi-koreksi ya. Soalnya waktu saya analisa sebelumnya, waktu saya bilang apa, Inco sama Antam sudah mencapai target kan, itu kan sebenarnya sudah target untuk take profit ya, mungkin saya antisipasi akan koreksi, tetapi ternyata koreksinya hanya sedikit ya, hanya beberapa hari doang, terus sekarang naik di apa dengan harganya lebih tinggi ya, jadi apa di luar ekspektasi saya ya menurut saya apa Antam, Inco dan juga nikel ya. Jadi sedikit meleset, harganya justru naik lebih tinggi ya. Ini kita lihat sendiri secara money flow index-nya di Antam sudah mencapai level cukup tinggi, turun sebentar, naik lebih tinggi lagi ya. Jadi ini menunjukkan sangat strong uptrend dari pergerakan Antam ya. Daya belinya lebih besar daripada daya jualnya ya. Nah, kita lihat sendiri juga dari per jamnya pun nih, kita lihat harganya masih nih, dia baru koreksi di money flow index di sekitar 60 ya, masih relatif cukup tinggi ya kalau menurut saya. Baru turun di 60 dia justru nanjak lagi ya, dia akan menyentuh level 91 kembali ya. Jadi sangat strong uptrend sekali untuk pergerakan Antam ini. Mungkin untuk kedepannya ini juga bisa kita simpen ya. Maksud saya kita soalnya kan ini baru apa kita lihat sendiri ya nikelnya terus mengalami kenaikan, nikelnya juga strong uptrend. Jadi kalau menurut saya mungkin kita bisa apa kayak masuk kereta ya. Maksudnya masuk kereta ya udah kita diem aja. Maksudnya tunggu terus sampai apa uptrend channelnya mungkin sudah mulai berhenti ya. Jadi gitu untuk pergerakan Antam dan selain untuk teknikalnya mungkin saya sedikit update untuk secara fundamental Antam ya. Nah, jadi untuk Antam ini sebenarnya kuartal 1 2021-nya sudah keluar ya. Sebenarnya udah dari kemarin saya agak miss. Tapi ya saat saya lihat hari ini saya cukup kaget ya dari fundamental dari Antam ya. Kenapa? Soalnya Antam di kuartal 1 2021 itu meraih laba bersih hingga 630 miliar ya. Dan itu kalau misalkan kalian bandingkan dengan year on year 2020 di Antam saat Antam itu minus ya, itu profitnya ya, net profitnya itu sebenarnya mengalami kenaikan cukup besar ya, hingga 300% ya. Tapi itu kan menurut saya cukup wajar soalnya kuartal 1 di 2020-nya itu minus ya. Tapi secara overall yang saya ingin tekankan adalah di kuartal 1 2021-nya pun sudah mengalami kenaikan yang positif ya. Ini kita lihat sendiri aja langsung di RTI Business. Ini Antam di kuartal 1-nya bahkan EPS-nya 26 ya, lebih tinggi daripada kuartal 4 sebelumnya, dan dari kuartal 2 di 2020 ya ini 26 naik terus. Net profitnya 630 ya. Jadi maksud saya gini, ini kan Antam mungkin sering banyak yang jelek-jelekin ya, kayak wah Antam nih udah mahal, PR-nya tinggi banget, book value-nya tinggi, saham yang overvalued. Maksudnya kenapa kalian simpan atau kalian beli di saham yang udah mahal gini, fundamentalnya pun juga nggak terlalu bagus ya. Well, kalau kalian bandingkan dari yang sebelum-sebelumnya sih ya, ya lumayan ya, masih I have to agree. Mungkin emang secara fundamental nggak terlalu bagus ya. Nah, tapi kalau saat ini ya, semenjak 2020 ya, ini kita lihat sendiri sejak kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, dan bahkan kuartal 1 2021, ini Antam terus mencetak laba bersih terus menerus ya, dan bahkan 2021-nya ini EPS-nya 26 ya. Nah, mungkin kalian ada yang pernah bilang ya, wah EPS-nya PR-nya Antam ini udah 60-an, udah 70-an, atau 100, udah mahal banget coy, ngapain beli lagi. Nah, sekarang dengan kuartal satunya yang positif 26, ini kita lihat ya secara evaluasi harganya ya. Ini kita lihat PR-nya sekarang hanya 24 kali ya. Ini kalau kalian pantau sebelum dia meluncurkan kuartal satunya, itu PR-nya sebenarnya di kisaran 46 atau sampai 50 ya. Nah, tetapi karena kuartal satunya dia mencetak laba bersih lagi, PR-nya terus turun ya, dan saat ini bahkan 24 ya. Inco pun waktu itu turun juga ya, maksudnya jadi 21 ya. Jadi kalau kita mau bilang apakah sekarang Antam mahal? Well, sebenarnya kalau mau jujur ya, PR-nya 24 sih nggak terlalu mahal ya sekarang ya, nggak terlalu mahal ya kalau kalian mungkin bandingkan saham-saham lainnya mungkin yang ada yang sampai ratusan atau 80-an. Ini hanya 24 loh di harga 2.600, bayangin. Antam di harga 2.620, PER masih 24 kali ya. Well, emang benar sih book value-nya 3,18 kali ya, tetapi biasanya untuk sektor pertambangan atau
sektor-sektor lain yang biasanya enggak selain bank, biasanya kita cenderung mengacu pada price earning ratio ya. Dan kita lihat bahwa price earning ratio-nya 24 secara fundamental Antam ini terus mengalami perbaikan ya. Menurut saya belakangan ini kayaknya Antam menjadi cukup layak untuk kita bahkan simpan ya, untuk invest bahkan ya. Ini kalian lihat sendiri secara profitability-nya, ini kita lihat ya, net profit-nya pun juga lumayan ya, 6%, ini net operating profit margin-nya sekarang 8%, dan return on equity-nya ini kita lihat sendiri ya, 12,72% ya. ROE 12,72% itu cukup tinggi ya. Kalau kalian bandingkan aja ya, misalkan ya saya bandingkan dengan yang saham bagus, contohnya BRI. Kalian lihat kalau BRI yang dimana, sebenarnya kuartal 1-nya belum keluar, tapi kita bandingkan aja ya dengan BRI yang di 2020 sebenarnya secara laba masih mencetak laba bersih juga ya. BRI aja turun ke 9% ya. Nah ini Antam yang dari awalnya ROE-nya hanya 4,3%, sekarang naik ke 12,72% ya. Jadi kalau secara kesimpulan yang saya bisa bilang adalah nikelnya uptrend, pergerakan harganya uptrend, teknikalnya pun juga uptrend, fundamentalnya terus mengalami perbaikannya. Jadi itu gimana ya, positif semua dari Antam ya. Dan sebenarnya nggak cuma Antam ya, kita bandingkan dengan sama Inco juga sama ya. Secara fundamental dia mengalami kenaikan, nikelnya juga naik, pergerakan harganya pun juga uptrendnya. Jadi kalau menurut saya Antam dan Inco belakangan ini mungkin cukup layak untuk kita simpan ya. Mungkin kita sekilas aja langsung bahas untuk Inco. Nah, jadi untuk Inco bahkan per day-nya ini masih belum di level overbought ya, dia masih baru naik. Soalnya kalau kita lihat kan Antam kan udah beberapa hari ini udah naik terus-terusan ya, jadi udah naik tinggi. Tetapi Inco ini agak telat, tetapi hari ini dia naiknya lebih tinggi daripada Antam yang naik 6,78%. Menurut saya cukup wajar ya, maksudnya sesuaikan sama pergerakan nikel, dan juga mungkin dia ikutin sama harganya Antam ya, gitu ya. Kita lihat per 4 jamnya pun juga dia terus nanjak ya. Sekarang sih udah di level overbought ya. Jadi karena itu menurut saya mungkin kita antisipasi akan ada pullback dulu terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Nah ini yang saya optimis ya. Saya waktu itu bilang money flow index udah nyampe 100. Mungkin kita take profit dulu, terus ya turun sih bener ya. Tapi turunnya hanya sedikit-sedikit dan juga agak mandek. Terus hari ini justru naik lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau menurut saya untuk Antam Inco kayak masih ada harapan untuk mengalami kenaikan ya, as long as nikelnya terus mengalami kenaikannya. Terus kita bahas sedikit aja langsung sama TIN, soalnya ini dua-duanya juga sama ya, TIN sama Antam Inco itu juga trio macan kita. Sama pergerakannya kalau kita lihat sebentar dengan time frame per day. Ini kita lihat ya, mirip, kalau ini sih menurut saya lebih mirip seperti Inco ya, harganya sebenarnya lebih cukup tertekan, tetapi belakangan ini terus mengalami kenaikan, tembus level resist, harganya terus di atas MA5, strong uptrend dari pergerakan TINS ya, bahkan harganya udah di atas MA20 ya. Kita lihat juga secara histogram MACD-nya pun mengalami kenaikan, histogramnya belum ada tanda-tanda pelemahan. Money flow index mirip seperti Antam, dia udah sangat overbought ya, jadi soalnya TINS ini dia naiknya lebih cepat ya, dia sangat cepat ya, itu menurut saya cukup wajar soalnya dia kan market cap-nya lebih kecil ya, jadi emang naiknya bisa lebih cepat ya. Terus kita lihat juga dengan time frame per 4 jamnya nih, 4 jamnya sudah mencapai level overbought. Terus kita juga sama per jamnya pun juga sudah di overbought ya, dia baru ini lihat sendiri ya, baru turun sedikit dia udah naik lagi ya. Jadi untuk maksud saya karena udah level overbought ya, jadi mungkin kita akan antisipasi dari trio macan ini akan ada pullback terlebih dahulu ya, soalnya sudah di level yang sangat overbought, memang udah naiknya cukup tinggi hari ini ya. Nah tapi itu bukan berarti dia akan turun, yang maksud saya itu hanya koreksi ya, kita sesuaikan aja sama pergerakan nikel. Kalau misalkan nikelnya terus mengalami kenaikan, dan juga mungkin untuk TINS, komoditas TINS ya terus mengalami kenaikan, harganya pun terus akan mengalami kenaikannya, dan mungkin bisa aja ini mungkin jadi tanda awal untuk rally untuk trio macan kita. Well, let's see ya. Oke, jadi itu untuk Antam, TINS dan juga Inco. Dan saya mungkin ingin update sedikit ya untuk pergerakan Unilever ya. Aduh, jadi untuk Unilever ini yang gila ya, ini ya saya juga sampai pusing nih. Koreksinya sangat jadi ini saya update aja mungkin dari video Unilever saya yang dulu. Jadi saya waktu itu antisipasi bahwa Unilever ini akan mengalami reversal ya.
Soalnya kenapa nih saya lihat dari per week-nya pun, ini kita lihat saat harganya dia turun lebih dalam, money flow index-nya sebenarnya sudah ada tanda-tanda kenaikan ya. Sebenarnya sih money flow index-nya terus mengalami kenaikannya, tetapi belakangan ini nih semenjak 19 April ini ya, dia saat terjun lebih dalam, ini money flow index-nya justru terjun lebih dalamnya. Jadi menurut saya ini failed bullish divergence ini false positive. Secara histogram MACD-nya pun juga false positive ya. Jadi ini gagal ternyata dia untuk melakukan reversal ya. Kita lihat secara per day-nya pun terus harganya tertahan di EMA20. Dia sempat beberapa kali ya dia selalu mengetes EMA20-nya tetapi gagal terus ya. Jadi aduh, sangat sulit menurut saya juga bingung. Ini kita lihat sendiri sebenarnya sudah ada tanda-tanda divergence, bullish divergence dari MACD-nya pun ada tanda-tanda ya, waktu di harga sekitar 6 ribuan. Saya pikir ada antisipasi dia bisa naik. Tapi pas semenjak di sini dia terjun lebih dalam, naik sedikit, terjun lebih dalam lagi, dan saat ini dia terus mengalami penurunannya secara money flow index dan juga MACD-nya ya. Jadi sangat disayangkan ya untuk Uni 8 ini, ternyata dia false positive dari bullish divergence-nya. Mungkin untuk saat ini baiknya kita tetap hindari dulu. Kayaknya nih bearish force ini sangat kuat sekali ya. Maksud saya ada tanda-tanda divergence turun kembali ya. Jadi baru ada tanda-tanda dia mau naik atas berulang kali ini MA20-nya turun lebih dalam lagi ya, dan bahkan saat ini terus tertahan di garis MA5 ya. Jadi ini sangat strong downtrend dari Unilever. Untuk saat ini baiknya kita hindari dulu ya. Maksud saya ini saham bagus nih kalau kalian lihat kuartal satunya juga laba bersih yang cukup lumayan juga ya. Tapi saya bingung juga kenapa harga sahamnya secara teknikal terus mengalami penurunannya. Jadi untuk saat ini mungkin kita baiknya dihindari dulu, wait and see untuk saham Unilever ya. Dan untuk yang terakhir ada yang request BRMS ya. Nah, jadi untuk BRMS ini bisa dibilang mirip. Maksudnya mirip seperti Antaminco ya. Maksudnya dia uptrend ya. Ini kita lihat sendiri dengan time frame per day-nya pun semenjak dia harganya di level 50 terus dia mulai bangkit, ini terus harganya tertahan di EMA5, terus dia sempat break ngetes level EMA100, terus dia nanjak ke atas lagi, dan saat ini harganya bahkan di atas EMA5 dan atas EMA20 ya. Jadi ini sangat strong uptrend dari pergerakan BRMS. Terus kita lihat sendiri secara money flow index-nya ini terus tertahan di atas level 40-an ya. Di saat ini semenjak di sini terus tertahan di atas 40, naik sebentar, tertahan lagi, terus dia akhirnya nanjak mencapai level overbought ya. Terus kita lihat aja dengan per 4 jamnya. Per 4 jamnya juga ini sangat overbought. Mirip ya, maksud saya seperti Tins Inco gitu sudah mencapai level overbought. Ini kita lihat sendiri ya, money flow index-nya bahkan udah di level 90. Harga terus mengalami kenaikan. Jadi emang sangat daya belinya ini sangat kuat sekali ya dari pergerakan BRMS ya. Tetapi yang kalian harus waspada adalah ini karena sudah di level overbought. Jadi ya baik kalian antisipasi ada pullback terlebih dahulu ya. Maksud saya koreksi, soalnya ini kita lihat sendiri naiknya sudah sangat tinggi. Kalau kalian pakai Bollinger Band pun ya pasti ini sudah menyentuh level atas standar deviasi S2-nya. Jadi kalau menurut saya biasanya akan ada pullback terlebih dahulu. Untuk uptrend yang biasanya cukup sehat itu dimana biasanya dia akan koreksi hingga ke EMA20 ya sebelum dia mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja ya. Jadi cukup menarik ya untuk pergerakan nikel kita. Saya juga bingung nih ya kalau kita lihat ya ini pembukaannya bahkan nikelnya masih hijau ya. Saat ini plus 1,3 ya. Turunnya tadi 1,5 sekarang 1,5 sekarang 1,3. Tetapi masih naik ya, maksudnya 1% lagi itu cukup besar ya untuk pergerakan nikel ya. Jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.